pembuatan hukum hanya tangan Allah. Terus demokrasi juga jelas menyandarkan hukum kepada selain Allah. Itu ayat yang baku dalam Al-Quran yang jelas tidak ada kesamaran. Adapun yang kamu utarakan ada tentang kisah Nabi Yusuf yang disebutkan dalam Al-Quran mau menjadi menteri, saya nggak paham maksudnya. Tidak paham Pak maksudnya. Bagi saya masih apa? Sama. Dan itu juga kamu mengutarakan tidak jelas juga, karena kamu itu ucapan kamu tidak dijelaskan apa maksud kisah tersebut. Sedangkan Allah mengatakan, memerintahkan untuk mengikuti yang jelas. Terus ini yang jelas dari Allah, yang samar tentang kisah Nabi Yusuf juga dari Allah. Sedangkan Allah mengatakan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Seandainya Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah, tentu mereka akan mendapatkan banyak perselisihan di dalamnya. Berarti tentang ayat yang muhkam tentang keberhakan pembuatan hukum hanya tangan Allah, menyandarkan kepada selainnya adalah syirik, dan demokrasi adalah seperti itu jelas dari Allah. Terus juga tentang kisah Nabi Yusuf dari Allah, ayat dari Allah. Sedangkan dari Allah tidak mungkin saling bertentangan. Nah, kisah ini adalah sama bagi saya. Yang ini jelas. Sedangkan Allah mengatakan orang yang dalam hatinya ada penyakit mengikuti yang sama. Dan Rasul mengatakan kalau kamu mendapatkan orang yang mengikuti yang sama-sama, itu orang yang telah dicap oleh Allah. Berarti kamu orang yang dalam hatinya ada kesesatan. Dan saya diperintahkan untuk menjauhi orang semacam kamu. Itu kalau kita tidak bisa apa? Jawab tentang rincian kisah Nabi Yusuf, itu jawaban apa? Minimal. Jadi dengan mengatakan kamu ini mengikuti yang sama dan tidak dicap oleh Allah sebagai orang yang sesat. Nah, itu apa? Kalau kita tidak bisa merinci, jawabannya cukup dengan jawaban yang seperti tadi. Adapun kalau kita paham, kita boleh kan? Ini apa? Mukadimah bahwa syubhat itu akan ada jawabannya. Dan setiap dakwah akan ada syubhat. Kita jangan terpengaruh dengan syubhat tersebut. Dan juga bahwa para penebar syubhat ini bisa saja ulama. Dan syubhat itu adalah sangat rapuh sekali, mudah dijawab. Orang yang paham, pertama, syubhat itu berbelit-belit. Kalau dalil yang jelas mudah dipahami, itu sebenarnya hal yang mudah. Ini mukadimahnya. Kemudian selanjutnya di sini kita membongkar syubhat para pembela tauhid ini. Bahasa Arabnya adalah kasus syubhat al-mujadidin an asakir syirki wa ansaril qawanin. Membongkar syubhat orang-orang yang berdebat untuk membela para aparat kemusyrikan dan para aparat undang-undang. Jadi ini kitab ini sengaja ditulis oleh Abu Muhammad Asim Al-Maqdisi ketika beliau menyuarakan dakwah tauhid, menjelaskan tentang kemusyrikan yang dianut oleh para penguasa tauhid zaman sekarang dan ansornya, muncullah orang-orang apa? Yang berdebat melontarkan syubhat untuk membela para tauhid supaya tidak dikafirkan, supaya dianggap muslim. Kami sekarang banyak sekali dari kalangan apa? Duat su, para duat yang hobinya hanya itu, membela kaum musyrikin. Sebelum saya masuk ke dalam syubhat yang pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah tentang teguran Allah kepada Rasulullah. Rasul pernah ada kisah dalam surat An-Nisa, sebab nuzulnya ada orang munafik mencuri makanan seseorang dan senjatanya. Terus makanan ini dititipkan di orang Yahudi. Terus si orang munafik dan keluarganya ini menyebarkan isu bahwa orang Yahudi itulah yang mencuri makanan. Terus ya ini diadukan kepada Rasul oleh si
para keluarga para si pelaku. Nah Rasulullah hampir apa? Hampir membela si keluarga pencuri itu, hampir membela. Ini pengkhianatannya hanya karena apa? Mencuri kan? Mencuri apa? Barang orang, terus apa? Menuduh apa? Menuduh orang Yahudi yang jahat, dia yang benar. Turun firman Allah dalam surat An-Nisa, Inna anzalna ilaika kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima. Dan seterusnya. Turun kata Allah, wa la takun lil kha'inina khasima. Jangan kamu menjadi pembela bagi para pengkhianat. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Jangan kamu menjadi pembela orang yang berdebat untuk membela orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang apa? Khawanan, yang suka berkhianat, asiman dari pendosa. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah amma yakunu alaihim wakila. Sekarang kalian mendebat membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Siapa nanti yang bisa membela mereka di hari kiamat? Ayat kan turun berkenaan apa? Pengkhianatan karena mencuri apa? Makanan. Satu karung makanan, ada senjatanya. Terus di pencuriannya dialamatkan kepada orang lain. Rasul hampir apa? Membela. Turun ayat tadi sampai Allah mengatakan wastaghfirillah, minta ampunan kamu kepada Allah. Ini ayat pada pengkhianatan masalah pencurian. Sekarang para pabut mencuri ya. Yang tidak resminya ini kan korupsinya kan? Itu udah jelas. Sekarang harta yang Allah dalam yang di bumi Allah ini apa? Innal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Bumi ini Allah wariskan kepada hamba yang saleh. Bumi ini Allah, isi bumi ini, kekayaan ini milik kaum muslimin, milik umat yang harus jadi bekal untuk menegakkan kalimat Allah. Mereka apa? Mereka rampas. Sekarang kalau bapak punya dari sumur dapat bongkahan emas 10 kilo. Salah undang-undang apa? Dari pemerintah. Kalau dimiliki sendiri nggak dilaporkan, Sejarah. dipasalkan kan? Bumi, air, apa? Dan seisinya dikuasai oleh negara kan? Itu padahal milik siapa? Milik Allah untuk maslahat kaum muslimin. Itu kan dirampas, dicuri oleh mereka, dibagikan kepada orang-orang yang loyal kepada mereka. Umat Islam hanya ditarik pajaknya, nggak mau bayar pajak, dibekukan usahanya, pencuriannya. Terus menuduh kaum muslimin sebagai pencuri, orang jahat, orang yang berjihad disebut penjahat. Ya, togut yang jahat disebut apa? Sebagai penguasa yang salah. Nah, para ini kan pengkhianat, mereka pengkhianat Allah kan? Ajaran Allah dijunjung tinggi tidak? Tidak. Justru ajaran syaitan yang dijunjung tinggi. Wali-wali Allah dihormati dan dimuliakan atau dipenjarakan dan dibunuh? Hidupnya dipersulit, usahanya dipersulit. Jualan herbal juga disebut ciri teroris. Kalau jualan herbal, ambas soda, madu, itu ciri minyak wangi. Itu hidupnya aja dipersulit. Belum yang dibunuh, belum yang dipenjarakan, belum anak istrinya terlantar karena suaminya meninggal dunia, dibunuh atau dipenjara. Terus kalau wali-wali syaitan dijunjung tinggi, itu mengkhianati apa? Allah,
Rasulnya dan ajarannya, juga mengkhianati kaum muslimin. Itu mereka para pengkhianat. Datang para pembela tauhid dari kalangan orang-orang salafi mazmum atau orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman mereka mengatakan kaum muwahhidin ini para penjahat, bukan khawarij kan, tidak benar. Sedangkan para tauhid adalah ulil amri yang wajib ditaati. Dibela-bela dengan subhat yang beraneka ragam. Nah, orang semacam tadi itu lebih dahsyat dosanya dengan sekedar membela pencuri sekarang apa? Makanan. Makanya lebih layak masuk ke dalam ayat tadi. Wala takun lil khainina khasima. Tadi wastaghfirullah. Minta ampun kepada Allah. Nah, kalau orang-orang sekarang, tadi orang-orang yang membela tauhid, justru bagaimana minta ampun, mereka menganggap paham mereka ini sebagai apa? Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana saya istighfar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah? Justru orang yang berseberangan dengan mereka disebut sesat, yang harus taubat daripada kesesatan. Itu kan apa? Bertolak belakang. Ya mereka jadi nyuruh kita istighfar, kamu istighfar taubat, kamu mengarut paham sesat. Jadi kalau paham yang mengatakan bahwa di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wajib loyalitas kepada penguasa yang berhukum dengan undang-undang dasar berasaskan Pancasila, berasaskan demokrasi, itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, betul ya? Di dalam manhaj mereka harus cantumkan wajib setia kepada penguasa yang berundang-undangkan undang UUD 45, asasnya Pancasila, sistemnya demokrasi dan pahamnya nasionalisme. Itu manhaj Ahlus Sunnah, manhaj as-salaf as-salih. Barang siapa menyelisihi maka dia adalah khawarij, buat ila benar syarufata tahta adinis sama. Jadi yang menjadi manhaj itu adalah khawarij, anjing-anjing neraka, bangkai yang paling buruk di kolong langit. Kalau yang menganut manhaj tadi itu manhaj as-salaf as-salih. Seperti itu. Itu kan nyata. Saya bukan mengada-ada, tapi memang nyata. Jadi itulah zaman ketika apa? Kebenaran dianggap kesesatan dianggap kebenaran. Itu juga namanya subhat itu mudah laku ya kan. Yang namanya ajaran yang sesat itu cepat laku tapi cepat hilang. Akan dibawa angin. Allah mengatakan fa amazzabalu fayadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nas fa yanqusu fil ardi. Adapun buih kan kelihatan banyak, cepat banyaknya. Tapi apa? Fayadhhabu jufa'an, akan lenyap begitu saja. Ajaran-ajaran sesat-sesat itu yang mudah digandrungi orang, mudah diterima oleh orang karena cepat banyak mengikutnya, itu akan lenyap di bawah masa. Tapi wa amma ma yanfa'un nasa, adapun yang manfaat kepada manusia, sekarang ketika ada banjir, yang ngalir apa? Kotorannya kan? Yang nampak kotorannya menguap, tapi akan lenyap, kelihatan banyak numpuk. Yang manfaat apa? Yang merembes ke dalam bumi apa? Air kan? Sekarang air rembes, menjerat ke dalam bumi, cepat gak menjeratnya? Lambat kan? Begitu juga kebenaran itu memang kelihatan lambat masuk ke dalam jiwa manusia, sedikit, pengikutnya sedikit, lambat tapi pasti. Itu apa? Wa amma ma yanfa'un nas fa yanqusu